Baiklah, di sini teman-teman semuanya saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Nah, pada pertemuan hari ini kan ini pertemuan pertama kita. Sebelum memulai pertemuan pertama kita, alangkah kita memperkenalkan diri. Nah, di sini perkenalkan nama saya Mede Hartono. Di sini terserah teman-teman semua di sini mau manggil saya Medi atau mau manggil saya kakak, bapak atau guru. Nah, sebelum kita memulai pertemuan pertama ini, alangkah baiknya dulu kita perkenalkan dulu nama dari Pian dulu. Nama ulun Lia. Nama saya Mindaya Sari. Nama saya Sahril, Pak. Oke, nah tadi Lia, Minda, Sahril. Oke, jadi hari ini kan Bang Pian sini tahulah kegiatan hari apa datang sini nih. Belum tahu kah? Belum tahu, Pak. Nah, kegiatan kita hari ini mau melakukan konseling kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini kan kemarin tuh kita sudah melakukan pengisian angket. Dari hasil angket kemarin itu bahwa Bon Pian di sini tergolong angka narsismenya tinggi gitu. Nah, jadi Bon Pian sini didatangi untuk mengurangi tingkah narsismenya. Nah, sebelum kita mulai ke perkenalan lebih jauh, alangkah baiknya kakak tanya-tanya sedikit lah. Nah, untuk Lia gimana sih kabarnya hari ini? Baiklah. Baik kak. Untuk Minda Baik juga kak. kabarnya lah. Sahril? Baik juga, Pak. Oke, berarti baik aja lah kabarnya lah. Iya, Pak. Habis itu, nah, habis itu sini kan kegiatan kita hari ini kan untuk melakukan konseling kelompok. Jadi Bon Pian di sini ya tadi kan tergolong sudah ke perilaku narsisme yang tinggi itulah. Nah, jadi tujuannya nih agar mengurangi perilaku Bon Pian dalam bernarsisme, entahkah itu di media sosial mana-mana, sejenis TikTok kah, Instagram kah, atau aplikasi lainnya. Nah, jadi Bon Pian di sini misalkan kakak nanti bertanya-tanya, Bon Pian tuh dapat menjawabnya dengan tulus lah, atau mengungkapkan secara semuanya secara terbuka gitu, nah tanpa harus dirahasiakan lagi. Kenapa? Karena konseling kelompok ini bersifat rahasia. Jadi Bon Pian tuh misalkan menyampaikan ke bapak, jadi bapak itu akan menyembunyikan cuma di bapak. Nah, misalkan Bon Pian ini kayak curhat ke teman kah atau ke pacar kah, siapa tahu nanti ke depannya, nah misalkan teman nih kita kalahi teman-teman, nah aib-aib kita nih bisa dibongkar loh. Misalkan dengan pacar juga, misalkan sudah putus, otomatis kayak buruknya apanya kita pasti dibongkarnya nantinya kan, siapa tahu ke depannya gitu. Nah, jadi kalau dalam konseling kita lebih kayak apa ya, sebagai guru BK kami harus bisa menjaganya dengan baik itu, nah tanpa harus umbar-ambir ke orang lain seperti itu. Jadi Bon Pian nanti bisa ceritakan dengan tulus hati, dengan cara kenapa, soalnya kan misalkan ada kelompok lain sih lo kayak Minda tadi, Sahril, Lia juga, biar walaupun buat mereka mendengar juga masalah Lia, tetapi buahnya kan masalahnya sama aja gitu, nah nggak jauh-jauh seperti itu. Nah, sebelum kita memulai konseling kita, kakak mau nanya nih sebentar, Bon Pian datang ke konseling ini ada keterpaksaan atau tidak? Dari Lia dulu. Biasa aja sih kak. Dari Minda? Iya kak, saya tulis di sini. Oke, Sahril? Ya. Ya, siap. Nah, baiklah. Jadi Bon Pian datang ke sini kan tidak ada secara terpaksaan gitu. Nah, alangkah baiknya kita dapat melakukan perkenalan lebih jauh lagi lah. Biasanya kan tadi keseharian Lia baik aja loh. Nah, biasanya sehari-hari Lia nih apa di kegiatan di rumah gitu, nah? Kegiatan sehari-hari kakak. Iya, di rumah atau di kos lah. Tidur apalagi? Main sosmed, Main sosmed lah, scroll IG, scroll IG. sama buat story kak. Oh, buat story. Untuk Minda gimana? Sehari-harinya di rumah? Tidur kak, Ya, habis makan, ya, habis itu buka HP, ya. lihat-lihat TikTok, Oke. lalu baca website. Oke. Untuk Sahril gimana sehari-harinya tuh? Biasanya saya paling tidur, main game, Main game, tidur lagi, main TikTok. main TikTok. Oh, iya. TikToker. Iya. Siap. Jadi kan Narsisme. jadi kan tadi kayak kegiatan sehari-hari Bon Pian di sini kayak tadi buka sosmed kah, tidur, makan tuh wajib, sudah kewajiban. Jadi ya biasa aja lah. Yang pertama tadi kayak buka TikTok ya lo. Nah, jadi kan di sini kan hanya baru pertemuan ke pertama. Jadi kita sampai sini dulu lah. Nah,
sekiranya kita bisa melakukan konseling kelompok ke minggu depan pertemuan keduanya. Di sini Ban Pian nih bisa aja loh minggu depan. Bisa. Bisa loh. Ya baiklah, terima kasih lah. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua di sini. Mari kita bertemu di pertemuan kedua. Baiklah teman-teman, selamat pagi. Pagi, Kak. Oke, di sini kakak mau menyambung dari pertemuan pertama sebelumnya. Nah, kan di pertemuan pertama kemarin kita sudah melakukan pendekatan lo. Nah, teman-teman di sini masih ingat sama kakak? Ingat, Kak. Oke, masih ingat lo. Nah, di mana di pertemuan kedua ini kita akan melakukan suatu kegiatan. Yang pertama-tama di sini teman-teman di sini ada membawa buku lo sama pulpen. Ada nggak? Ada aja yuk. Nah, di mana fungsi buku sama pulpen nanti buat teman-teman di sini bisa tuliskan di situ tujuan Ban Pian untuk berhenti narsisme itu apa. Itu yang tujuan pertamanya. Agar apa? Misalkan teman-teman di sini mau berhenti narsismenya untuk supaya agar orang lain itu tidak membicarakan kita di belakang itu. Nah, itu yang pertama. Habis itu bagaimana supaya kita mengatasinya, seperti itu. Nah, setelah teman-teman di sini menulis tujuan dan cara mengatasinya, habis itu buat teman-teman di sini bisa membuat lagi yaitu manfaat dari hal tersebut gitu. Nah, agar dimana manfaat itu supaya mendorong teman-teman bisa berubah dan bisa mengontrol perilaku teman-teman tersebut. Nah, setelah teman-teman tadi sudah melakukan atau menuliskan manfaat dari tujuan teman-teman tadi, nah setelah itu teman-teman sini bisa nyatakan secara lampang dada atau suara nyaring-nyaring keras-keras gitu. Nah, supaya teman-teman di sini tahu apa yang ingin teman-teman lakukan agar perilaku narsisme ini dapat dikurangkan gitu. Nah, bisa? Bisa. Oke, sebagai contoh saya ingin berubah gitu. Nah, siap? Dari Lia dulu. Tujuan saya berhenti narsis supaya saya tidak jadi orang yang sombong, Kak. Oke, dari Minda. Supaya mengurangi keburukan Oke. perilaku. Sahril. Saya mungkin supaya tidak dibicarakan di belakang, kan. Oke. Soalnya paling sering dibicarakan di belakang nih. Biasanya ya banyak seperti itu. Apalagi orang lakian gitu. Video-video joget-joget gitu. Iya, Kan wajar aja di Bandung. Nah, setelah Ban Pian kan sudah menulis tadi manfaat tujuannya. Nah, habis itu Ban Pian di sini atau teman-teman di sini bisa sampaikan ke teman online atau lingkungan sekitar itu. Misalkan di sini Ban Pian mulai video gitu. Nah, video TikTok kan di situ otomatis Ban Pian tuh menguploadnya ke TikTok kah, ke WA kah, atau ke Instagram lo. Nah, sampaikan ke teman-teman Ban Pian tuh juga. Nah, misalkan aku ada mulai video kayak ini, tolong Bang tegur aku gitu. Nah, walaupun tidak secara langsung gitu. Nah, chat kamu nih alay gitu. Nah, kan dengan teman-teman lain mengomentari video kita tersebut, kita kan jadi malu gitu. Nah, tadi memberitahu di sekitar lingkungan Ban Pian tadi. Nah, teman-teman di sini juga bisa kayak meluangkan waktu Ban Pian tuh selain dari bermain HP, bermain sosial media. Nah, yang pertama bisa melakukan kegiatan seperti membantu orang tua juga. Nah, misalkan sudah bekerja bisa mencari pekerjaan lain. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau main TikTok atau main sosial media yang lainnya. Tapi di waktu luang yang pas gitu, nah pas kita gabut benar gitu, nah kan ada kegiatan apa-apa. Jadi misalkan emang kan ada kegiatan apa-apa, Ban Pian tuh bisa kayak melakukan hal yang lebih positif itu. Nah, misalkan kayak Sahril hobinya apa? Badminton kah? Main game dan badminton. Nah, bisa juga kayak main game badminton, tapi main gamenya jangan sering juga lo. Kalau Minda apa hobinya? Baca-baca. Oh, baca-baca lo. Oke, kalau dari Lianya? Bersih-bersih rumah, Kak. Oke, nah kan kayak tadi kan misalkan di luar, misalkan emang gabut benar bisa kayak tadi kegiatan olahraga kan tuh nambah fisik. Kayak Minda juga tadi kayak membaca buku kan menambah pengetahuan walaupun itu novel atau buku cerita. Nah, kayak Lia apalagi Lia kayak membersih rumah kan itu ibaratnya sudah membantu orang tua gitu. Nah, seperti itu. Habis itu nah
Setelah itu teman-teman sini bisa juga membuat rancangan agar hal godaan-godaan, misalkan gini loh, kita lagi bersih-bersih tergoda, kita ada dorongan hendak mulai video gini ini kan, kayak ada orang seperti mendengar lagu TikTok aja nya tuh langsung ikut berjoget. Ada orang situ ya kan pasti ada gitu. Nah bagi itu dorongan dari diri kita gitu. Nah coba kita melawan agar godaan itu tidak terganjal dalam diri kita gitu. Nah bagaimana caranya itu tergantung diri kita sendiri, dan bagaimana kita cara mengontrolnya tergantung kita. Misalkan kita mendengar lagu TikTok apa gitu, nah timbul hendak tergoda, hendak menjoget-joget, harus kita setelah kita mendengar lagu itu kita harus mengontrol diri kita, jangan gitu lah, sumpah aku ya lo tak kelihatan. Jadi intinya yang mengontrol diri ini tidak bisa orang lain, harus diri kita sendiri. Oke, baiklah, mungkin dari pertemuan kedua itu dulu lah. Siapa? Baiklah, untuk pertemuan ketiganya kita sambung ke minggu depan lo. Gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi Kak. Baik teman-teman, di sini saya ucapkan selamat pagi. Pagi Kak. Oke, baiklah, di pertemuan ketiga ini kan kemarin pada pertemuan kedua kemarin teman-teman sini ada lo menulis manfaat, tujuan, Iya ada. tadi kayak gimana rasanya supaya mendorong, ada lo. Ada. Nah itu bisa kumpul dulu lah. Ya sudah lo. Iya. Nah setelah tunggulah bapak melihat dulu hasilnya. Nah kan sini kan sudah ada tadi kayak manfaat dari Buan Pian, manfaat dari tujuan-tujuannya, habis itu bagaimana cara mengatasinya hal tersebut lo. Nah setelah itu di sini teman-teman sini ada semua lo nomor WA-nya, pakai WA semua lah. Pakai. Oke, nah nanti nomor WA teman-teman sini kakak nanti mintalah. Nah di mana fungsinya kakak minta ini agar kakak bisa mengontrol Buan Pian, entah kayak nanti nggak cuma WA, kayak sosial media lainnya kayak WhatsApp, TikTok, akun TikTok ID-nya, habis itu Instagram. Nah 3 itu aja dulu. Kan biasanya aplikasi itu yang paling biasa digunakan lo. Nah ya nanti kakak juga memfollow IG teman-teman sini atau TikTok teman-teman di sini juga, dimana itu nanti kakak selama full seminggu ini akan melihat gerak-gerik Buan Pian di sini agar tahu misalkan ada dari salah satu teman-teman di sini melakukan video seperti entahkah itu dia pamer auratnya kah, atau ngulah video yang kada lazim, misalkan yang kada lazim itu kayak melakukan pembulian gitu nah ke teman orang lain, ke teman gitu. Nah itu kan termasuk narsis. Apa-apa sedikit diupload gitu nah agar viral tuh lo. Nah jadi itu nanti misalkan salah satu dari teman-teman sini ada yang mengupload, jadi kakak bisa menegur juga, tapi itu selama kakak masih melakukan penelitian di sini. Misalkan kakak sudah berhenti melakukan penelitian di sini, nanti itu tergantung dari teman-teman semuanya, bagaimana cara teman-teman semua mengontrol perilakunya. Oke. Setelah itu misalkan di sini teman-teman ada melakukan video tersebut, nanti kakak simpan, save. Nah nanti sebagai barang bukti kakak tunjukkan ke teman-teman bagaimana yang video positif dan bagaimana yang video yang negatifnya. Dan juga nanti teman-teman sini misalkan juga ada melihat atau orang lain melihat video dari Buan Pian di sini, nanti ada melapor dengan kakak juga supaya kakak tahu juga, bukan hanya dari bapak sendiri tapi teman-teman Buan Pian di sini nanti juga bisa melihatnya. Oke, seperti itu. Nah mungkin pada pertemuan ketiga ini cuma gitu dulu lah, soalnya kan pertemuan ketiga ini kakak cuma mau mengasih tahu aja dulu agar kakak juga bisa mengontrol nanti perilaku teman-teman sini gimana gitu nah. Oke, baiklah. Nah pada pertemuan ketiga ini kakak berterima kasih lah sudah bisa berhadir di sini, kakak ucapkan terima kasih. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Pagi Kak. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pagi kita hari ini yang cerah ini, nah alangkah baiknya kakak di sini melakukan evaluasi dulu pada pertemuan ketiga sebelumnya. Nah, di mana pada pertemuan ketiga sebelumnya di sini teman-teman di sini tidak ada sih melakukan video atau perilaku yang narsisme
seperti merekam diri yang terlalu opor gitu nah atau gimana gitu, nggak ada sih. Jadi terima kasih banyak telah melakukan kegiatan dengan baik. Mungkin juga ada teman-teman di sini kayak misalkan oleh berteman dengan bapak di apa tuh namanya disembunyikan kah, nah di privat nah, sehingga bapak nggak bisa melihat, bisa juga gitu loh. Bisa. Nah jadi di sini mungkin entah ada atau tidak ada sih, nggak tahu sih. Intinya di sini bapak berterima kasih, artinya perilaku rasisme teman-teman di sini sudah mulai berkurang gitu nah, dengan tidak melakukan selama seminggu dulu. Nah baiklah, pada pertemuan keempat ini bapak mau merancang suatu kegiatan, tapi ini kegiatan dari diri teman-teman sendiri. Nah dimana pada pertemuan ini kita akan melakukan itu yang pertama antecedent. Nah dimana antecedent ini adalah teman-teman di sini dapat mengontrol perilaku teman-teman. Contohnya aja gini, Ban Pian tergoda mau melakukan video yang narsis atau sedikit-sedikit upload, misalkan melihat kayak teman yang jatuh bukannya nolong malah video. Sebenarnya tidak boleh loh, harusnya kita nih menolong dulu gitu. Nah sebagai contoh aja sih tadi. Nah setelah Bon Pian tuh video langsung upload gitu nah, tidak tahu apa dampaknya untuk kedepannya. Teman-teman di sini tahu lo sosial media gimana kalau sudah viral tuh. Iya Ya lo. Nah jadi pada pertemuan keempat ini intensitas itu adalah melakukan suatu kegiatan dari teman-teman sendiri. Seperti Sahril tadi kan, dia kan ada sedikit hobinya dalam badminton, jadi bisa meluangkan waktunya untuk badminton. Habis itu seperti Minda tadi ada juga kayak membaca, Lia juga bersih-bersih. Tadi kan itu maksud atas dan sudah melakukan suatu kegiatan di waktu luang gitu. Nah oke, habis itu yang kedua konsekuensi. Nah konsekuensi ini adalah suatu, misalkan kita melanggar, kita kan sudah melakukan suatu perjanjian gitu nah, bahwa kita untuk mau mengurangi perilaku rasisme itu. Misalkan kita mengulangi lagi, kita ada konsekuensinya, tapi ini bukan dari bapak, dari teman-teman sendiri. Misalkan saya melakukannya, Ban Pian di sini bisa konsekuensinya seperti push up 10 kali kah, atau dicubit kah tangan sendiri. Nah supaya dengan sendirinya nanti kebiasaan itu tumbuh dan dapat mengurangi perilaku rasisme tersebut, seperti itu. Habis itu di sini mungkin pertemuan kita sampai pertemuan keempat aja. Nah dimana di sini juga hal-hal perilaku rasisme tersebut tidak kembali lagi. Yang pertama seperti tadi, pencegahannya kan sudah ditulis sebelumnya pada pertemuan pertama, itu bisa didalami lagi untuk Ban Pian agar tidak mengulanginya lagi gitu. Nah setelah itu di sini teman-teman juga bisa mencari tahu yang menyebabkan teman-teman di sini kayak terdorong mau melakukan perilaku narsisme bermain TikTok tuh kenapa. Nah setelah mengetahui hal tersebut, teman-teman bisa mengatasinya. Misalkan di sini karena lagu gitu nah, misalkan lagu ini asik gitu nah, sehingga menimbulkan saya juga ikut ingin berjoget gitu nah, seperti di TikTok atau di mana-mana gitu. Nah jadi Ban Pian usahakan supaya jangan ikut berjoget lagi, kayak dalam diri jangan gitu nah, aku masih ingat misalkan aku ikut berjoget juga seperti itu, atau aku merekamnya harus dicubit aku, seperti itulah. Nah dimana setelah itu untuk mencegah kemundurannya, teman-teman di sini juga bisa melakukan seperti di pertemuan ketiga tadi, agar tidak ada kemunduran. Seperti contohnya tadi, teman-teman bisa menyuruh orang lain. Misalkan kan di sini otomatis di WA atau di TikTok teman-teman ada lo teman tuh nah, minta tolong teman-teman atau di kontaknya. Nah untuk mengingatkan teman-teman agar tidak mengulanginya gitu. Nah jadi sehingga teman-teman yang ada di kontak Ban Pian itu dapat enak gitu. Misalkan ini Sahril berjoget itu ditagur mereka loh. Jadi kita ada asupan itu agar mengurangi kemundurannya Ban Pian ini, untuk mengingatkan lah. Nah jadi sampai situ aja sih mungkin caranya. Misalkan emang teman-teman di sini susah untuk mengontrolnya, walaupun sudah berhenti kesaling kita hari ini, nanti
kakak bisa juga negur Bon Pian Iya. misalkan ada gitulah. Nah mungkin sampai sini dulu konseling kita hari ini. Bapak akhiri konseling kita juga. Bapak ucapkan terima kasih karena juga bisa berhadir di lingkungan ini sekarang. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama, Pernah. Kak.